Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Theodosius Marwan Irnaka, dosen program studi Sarjana Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan unjuk kerja salah satu mata kuliah, yaitu metode inversi. Mata kuliah metode inversi merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa geofisika semester 5 dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini disampaikan selama 16 kali pertemuan dalam bahasa Indonesia dan bertujuan untuk mengenalkan dan menanamkan dasar-dasar keilmuan metode inversi yang diaplikasikan di bidang geofisika. Beberapa pokok bahasan yang disampaikan adalah pengenalan problematika inversi, inversi langsung, optimisasi lokal menggunakan teknik inversi terlinearkan, inversi nonlinear menggunakan metode Newton dan kuasi Newton, optimisasi global menggunakan teknik inversi stokastik, serta contoh-contoh aplikasinya di keilmuan geofisika. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep metode inversi di geofisika, mampu mempraktikkan perhitungan inversi sederhana, serta memahami implementasi metode inversi pada kasus-kasus di bidang geofisika. Adapun materi pembelajaran yang diberikan terdiri atas pengantar metode inversi dan tantangannya di geofisika, metode inversi langsung, least square, minimum length, generalized linear inversion, singular value decomposition, contoh pemodelan maju sederhana, inversi nonlinear menggunakan metode Newton, Gauss-Newton, dan kuasi-Newton, perhitungan gradien numerik pada suatu fungsi sembarang, teknik perhitungan step length, perhitungan inversi stokastik seperti Markov chain Monte Carlo, simulated annealing, genetic algorithm, serta particle swarm optimization. Pembelajaran akan disampaikan secara tatap muka, langsung di kelas dengan metode pemaparan presentasi, latihan soal, studi kasus menggunakan kasus-kasus di geofisika, serta penugasan baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Penilaian dilakukan dari beberapa aspek, antara lain kuis dan tugas mandiri ya, 25%, tugas kelompok sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30% juga. Materi pembelajaran dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa melalui platform LMS LUGM sesuai yang dideskripsikan di dokumen rencana program dan pembelajaran semester atau RPKPS. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai deskripsi singkat mata kuliah metode inversi, dan berikut adalah cuplikan proses pembelajaran dan perkuliahan pada pertemuan ke-9 dengan materi inversi nonlinear menggunakan metode Newton. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Ya, gimana perasaannya setelah mengerjakan UTS kemarin? Susah-susah gampang ya, tapi saya yakin kalian pasti akan bisa ya dapat ilmu dari situ. Kira-kira kemarin ingat nggak kemarin belajar apa sebelum UTS itu? Inversi linear dan inversi langsung ya. Jadi sebelum UTS kita sudah belajar mengenai inversi linear dan inversi langsung. Ini kita melanjutkan materi, yaitu adalah inversi non-linear khususnya menggunakan metode Newton. Mungkin kalian familiar dengan nama Newton, familiar sekali ya, tetapi ini digunakan untuk inversi. Ini adalah kuliah minggu ke-9 metode inversi, dan kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah disampaikan sebelum UTS. Sebelum UTS kita belajar mengenai pengenalannya dulu. Kalian lupa ada pengenalan metode inversi, baru setelah itu menjelaskan mengenai inversi langsung dan inversi linear. Dan kita akan melanjutkan ke inversi dengan metode Newton, dan nanti minggu-minggu selanjutnya akan dibahas mengenai variasi dari metode Newton serta inversi-inversi stokastik. Jadi metode inversi ini sangat banyak digunakan di geofisika, menjadi inti dari rekonstruksi parameter di geofisika ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kecepatan batuan sebenarnya, bagaimana kita bisa mendapatkan resistivitas sebenarnya dari batuan, itu menggunakan inversi satu-satunya cara. Tidak bisa menggunakan data yang kita langsung ambil dari lapangan, karena data yang kita ambil dari lapangan bukan merupakan parameter fisisnya. Jadi kalau kita melihat ya inversi linear, non-linear, kira-kira kalau misalkan ditanya linear, inversi linear itu apa sih sebetulnya artinya? Ada yang bisa punya bayangan kira-kira inversi linear itu apa? Ya, baik Mbak. Mungkin
inversi yang dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks? Inversi yang dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks. Ya, sebetulnya itu adalah konsekuensi dari linearisasi tadi. Karena dia inversinya linear, bentuknya linear, persamanya linear, sehingga bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks. Matriks ini mungkin kalian sudah sangat familiar ya, pada sesi sebelum UTS, kalian sudah belajar mengenai D sama dengan G kali M, dia perkalian biasa. Ini adalah forward problem yang sebetulnya akan kita selesaikan bahwa kita mencari model kita itu adalah G inverse dikalikan D. Jadi di sini inversi itu ada di sini. Metode inversi berarti kita menginversikan sesuatu. Di sini secara lugas kita menginversikan suatu matriks. Walaupun sebelum UTS sudah kita bahas juga ada beberapa cara ya yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan inversi, salah satunya dengan least square, minimum length, dan dua metode lain yaitu generalized linear inversion serta singular value decomposition. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus yang non-linear, G itu tidak lagi bisa kita tuliskan sebagai matriks, M juga tidak bisa kita tuliskan lagi sebagai vektor, tapi dia adalah suatu fungsi. Jadi forward problem kita adalah D adalah fungsi G terhadap inputnya itu adalah M. Artinya di sini kita tidak bisa lagi melakukan proses pembalikan matriks tadi. Inversi matriks sudah tidak bisa kita lakukan. Kita harus mencari cara lain supaya problem ini bisa diselesaikan. Nah, untuk memahami ini, baiknya kita sedikit review ya. Ada dua konsep dasar. Yang pertama itu adalah ekspansi Taylor, di mana ekspansi Taylor ini adalah suatu metode yang digunakan untuk memprediksi suatu nilai berdasarkan nilai yang diketahui. Tapi tentunya ini sudah kita pelajari di kalkulus ya. Syarat suatu fungsi bisa kita ekspansikan secara Taylor, berarti dia fungsinya harus derivable, harus bisa diturunkan. Berarti dia fungsinya adalah fungsi yang relatif smooth, continuous pada suatu rentang tertentu. Di sini kita butuh F aksen turunan pertama, F double aksen, dan seterusnya. Deret Taylor ini bisa kita juga implementasikan ke suatu fungsi-fungsi lain yang multivariabel. Karena kalau kita nanti bicara di inversi, itu kan tidak hanya satu velocity saja. Benda yang kita coba amati tidak hanya memiliki satu nilai densitas saja, tetapi banyak. Dan banyak nilai densitas itu merupakan banyak variabel, sehingga perlu direpresentasikan sebagai fungsi yang multivariabel di sini namanya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa generalisasi dari turunan F aksen ini saya tuliskan sebagai nabla, nabla kuadrat, nabla pangkat 3, dan seterusnya itu sebagai representasi dari turunan dari fungsi F. Nah, contohnya ini yang cukup populer adalah demonstrasi ekspansi Taylor itu dari nilai perhitungan nilai sin dari 31 derajat. Nah, 30 sin dari 30 derajat itu kan angka cantik ya. Berapa? Setengah, satu, setengah akar 3, sepertiga, setengah ya. Kita tahu sin 30 itu setengah, tapi sin 31 bingung kan, biasanya langsung buka kalkulator, kemudian langsung mencoba ya. Tapi sebetulnya kita bisa memanfaatkan deret Taylor untuk menghitung sin 31 dengan tanda kutip lebih mudah ya. Nanti ada triknya, tetapi tanda kutipnya di sini adalah lebih mudah dan secara komputasi bisa dilakukan. Yang pertama, kita rubah dulu derajat ini menjadi radian. Jadi 31 derajat itu sekitar 0,54, 30 derajat itu sekitar 0,52. Dan di sini kita lakukan proses perhitungan menggunakan deret Taylor. Jadi sebenarnya kita masukkan saja F sebagai fungsi X, kita masukkan di sini. F sebagai fungsi A itu kita masukkan, sin 30 dan seterusnya. Turunannya itu mudah saja, F aksen itu sin menjadi cos, cos kita turunkan lagi menjadi minus sinus, jadi semua sudah bisa kita hitung. Angka-angka cantiknya di sini sinus 30 itu setengah, cos sinus 30 setengah akar 3 dan seterusnya, itu mudah kita hitung. Sementara yang bagian X dikurangi A, X dikurangi A kuadrat, ini kita kurangkan seperti ini. Kenapa di sini tandanya aproksimasi? Karena kita sebetulnya ada tanda plus sampai infinite, tapi kan kita tidak bisa menghitung sampai infinite, sehingga di situ kita tuliskan sebagai tanda aproksimasi. Hasilnya adalah 0,5151 ya. Jadi kalau kita cocokkan dengan kalkulator, ini semalam saya coba cocokkan dengan kalkulator di HP saya. Coba kalian bisa cek di HP kalian punya
kalkulator yang sama akuratnya enggak dengan kalkulator di HP saya. Ini saya cek ternyata cocok ya. Sin 31 derajat itu adalah 0,5150. Cocok ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Ini reminder saja terkait metode ini. Ya, baik, Mbak. Kenapa harus radian? Nah, ini kadang-kadang tricky ya, karena ketika kita menurunkan suatu fungsi, kalau kita tidak hati-hati, itu kita bisa salah. Jadi di sini definisi cosinus itu adalah turunan sinus, itu hanya valid ketika fungsinya di dalamnya itu berupa radian. Kalau di dalamnya itu berupa non radian, itu tidak valid di situ. Jadi itu kembali ke definisi derivatif dari suatu fungsi. Jadi di sini untuk menghitung f aksen cosinus ini dia mestinya dalam radian untuk menghitung derivatifnya. Kalau kita melihat definisi di limit ya, definisi di limitnya. Gitu kira-kira Mbak. Ada bayangan ya? Oke, konsep yang kedua yang ingin saya kenalkan adalah terkait dengan fungsi misfit atau fungsi objektif. Kadang-kadang kita sebagai mahasiswa ya, ini kan sekarang juga semesternya barengan dengan semester ngambil metode-metode geofisika ya, ada metode elektromagnetik, ada metode seismik ya di semester ini ya, sehingga ketika kalian menjalankan software, kadang-kadang kalian akan melihat error atau melihat misfit gitu ya, tapi bertanya-tanya kira-kira misfit itu definisi formalnya itu apa? Ternyata definisi formal dari misfit itu adalah besaran skalar. Jadi misfit itu biasanya nilainya hanya satu ya, hanya satu aja skalar yang dia bisa mengkuantifikasikan error pada inversi. Jadi kuncinya adalah skalar dan kuantifikasi errornya. Jadi kalau suatu fungsi itu bisa memenuhi fungsi itu, dia bisa dianggap sebagai fungsi objektif atau fungsi misfit. Nah, yang biasa dan banyak digunakan di geofisika adalah fungsi L2 norm, yaitu dia adalah selisih antara data observasi dan data kalkulasi. Kita kuadratkan dan kita jumlahkan untuk semua data-data pengamatan kita. Data observasi itu data yang kita ambil dari lapangan. Kalau metode IP misalkan ya, Induced Polarization, itu berarti kita menggunakan datanya adalah apparent resistivity salah satunya. Kemudian data kalkulasinya itu adalah data yang dihasilkan dari pemodelan maju, forward modeling. Kita hitung selisihnya. Kalau selisihnya itu sudah mendekati 0, artinya dia semakin bagus. Tentunya kalau data kita tanpa noise, maka selisih ini yang mendekati 0 ini bisa kita capai. Nah, sekarang bayangkan ketika fungsi ini yang biru, ini adalah fungsi misfit kita. Di kenyataan kita tidak bisa melihat fungsi ini. Fungsi ini opak, tidak transparan. Kita tidak tahu kapan parameter kita itu optimal sehingga fungsi misfit kita itu bisa kita petakan. Nah, ceritanya kita bisa mensimulasikan ini adalah fungsi misfit kita. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa sih yang kita inginkan dari fungsi misfit ini? Mendapatkan nilai yang sekecil mungkin Pak, kayak untuk fungsi misfit. Mendapatkan nilai yang sekecil mungkin. Betul. Jadi sekecil mungkin dalam konteks ini tidak negatif ya. Jadi sekecil mungkin mendekati 0 gitu ya dia. Jadi tidak negatif. Kemudian kalau kita pikirkan secara matematis, kira-kira apa sih yang tools yang bisa kita gunakan untuk merubah definisi yang tadi kata-kata ya, mendapatkan nilai sekecil mungkin, kemudian dia bisa menyelesaikan problem inversi kita. Kira-kira tools matematik apa yang bisa kita gunakan di sini? Ada yang punya bayangan? Jadi di sini tools matematik yang bisa kita gunakan adalah caranya, salah satunya tadi sudah kita bahas sebetulnya, kita mencari turunan. Kalau kita punya atau kita bisa mendefinisikan turunan suatu fungsi, kalau kita lihat grafik, kalau turunan kita itu sama dengan 0, yang terjadi apa? Gradiennya dari garis itu adalah datar. Gradien di mana posisi gradien yang datar di sini? Ada 3. Yang pertama itu bisa berada di sini, datar kan dia. Yang kedua dia berada di sini. Dan yang terakhir dia berada di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan turunan gradien dari suatu fungsi, kita cari supaya gradiennya itu mendekati 0, supaya kita bisa tahu nilai yang paling minimum tadi yang dikatakan oleh Mas Tama.
yang akan kita cari. Jadi yang kita cari gradiennya di sini. Kemudian tantangannya apa? Tadi sudah saya sebutkan bahwa kita kalau menggunakan gradien itu kita dapat 3 gradien. Yang satu itu kita namakan sebagai nilai maksima. Yang dua itu kita namakan sebagai nilai minima. Problemnya adalah kita tidak tahu mana yang betul. Apakah minima yang ini ataukah minima yang ini. Jadi itu juga problem yang nanti perlu kita sadari ketika kita melakukan proses perhitungan inversi. Nah, di geofisika tentunya parameter yang kita akan coba inversi tidak hanya satu. Kalau kalian pergi ke lapangan, menghitung, misalkan melakukan percobaan MASW, tentunya kalian tidak ingin hanya mendapatkan satu nilai velocity homogen, tetapi mendapatkan nilai kalau bisa velocity dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Sehingga gambarnya di sini adalah tadi, kasus yang sederhana itu hanya untuk satu parameter. Kalau 2 parameter tentunya misfitnya itu bentuknya seperti map, seperti yang di kiri. Kalau 3 variabel, maka dia bentuknya adalah 3D cube. Most of the time, kita menggunakan variabel yang mungkin 10 variabel, 20 variabel, 1000 variabel, sejuta variabel yang kadang-kadang sulit untuk diselesaikan dan menyebabkan kasusnya menjadi linear. Nah, di sini kita akan mencoba ilustrasi fungsi misfit. Kita punya suatu medium homogen yang dia dilalui oleh gelombang seismik, delta X-nya itu 200 meter panjangnya. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dari source ke receiver itu adalah 0,1 second. Di sini bisa kita langsung prediksi kira-kira kecepatannya berapa? 2000 meter per second. Cepat ya, tapi normal lah segitu ya. Tapi ceritanya ya, kita pura-puranya kita nggak tahu. Dan kita ingin mendemonstrasikan fungsi misfit terhadap eksperimen sederhana kita. Nah, di sini ada tabel yang nanti saya ingin minta tolong ada satu orang yang berkenan untuk maju ke depan. Oh ya, silakan Mas. Bisa maju, bisa tolong dituliskan. Nah, kalian nanti yang di sini saya minta tolong untuk mengeluarkan HP, silakan dihitung. Kalau kita punya VP-nya 1500 meter per second, kemudian kita punya delta X 200 meter per second, itu kita mendapatkan T-nya berapa? Jadi, minta tolong yang 1, 2, kalian menghitung, 3, 4 dihitung di sini, dan yang 5 tolong dihitungkan. Nanti disampaikan ke Mas Tama di depan nilainya berapa ya? Jadi yang pertama kita menghitung time-nya. Setelah kita menghitung time, yang kedua kita menghitung misfit-nya. Time-nya bisa kita hitung dengan cara dibagi kecepatan. jaraknya berarti 200 dibagi 1500 contohnya. Kemudian misfitnya bisa kita hitung menggunakan yang persamaan yang di sini. Kita bisa ignore dulu sigmanya ya, karena hanya satu data kita, jadi nggak masalah. Oke, ada yang sudah? (0,13) itu yang pertama. Yang kedua? Yang ketiga, 4, kelima sudah dapat? 0,08 yang kelima Mas, time-nya? Yang Kelima? 5,8. Iya. Langsung aja. Kayak satunya tadi 0,13 second. Iya. T2-nya T2-nya? 0,105. Kemudian T3 0,1. T4 0,95. 0,095, sorry. 0,095. T5 0,08. Oke, sekarang kita bisa melihat secara sekilas ya. T3 itu dia selisihnya terhadap data observasi kita berapa? 0, karena data observasi kita 0 kan.
Berarti di sini bisa kelihatan bahwa T3 itu kalau kita gambarkan dalam fungsi misfit versus kecepatan, ketika dia T3, dia berada di 0. Kalau T1 berada di mana? Itu berarti berada di 0,03. 0,03 dikuadratkan, jangan lupa ada kuadratnya. Sehingga nanti bentuknya kira-kira akan membentuk parabola. Membentuk parabola. Jadi misfit nanti bentuknya akan seperti itu. Terima kasih Mas Tama. Oke, jadi itu tadi dua konsep yang perlu kita pahami sebelum kita nanti belajar mengenai metode Newton. Jadi di sini metode Newton memanfaatkan konsep ekspansi Taylor hingga akurasi orde kedua. Tadi sudah kita tuliskan di slide sebelumnya. Ada F MK ditambah delta M, di mana delta M itu adalah model update. Dan kita ingin mencari nilai minimum dari suatu fungsi misfit kita. Nah, nilai minimum ini terjadi ketika turunan dari fungsi yang ada di ruas kanan ini adalah sama dengan 0. Nah, ini kita hilangkan yang di sebelah ruas ke suku ketiga supaya lebih sederhana, sehingga kita mendapatkan F aksen delta M di sini. Kalau kita turunkan F menjadi F aksen menjadi F double aksen, dan kita punya delta M di situ. Sehingga dari situ kita sudah bisa melihat ya, atau menghitung bahwa delta M sama dengan, kalau kita pindahkan di ruas kanan, negatif dari F aksen MK dibagi F double aksen MK. Delta M ini adalah model update. Jadi kalau ketika kita melakukan proses iterasi, karena metode Newton ini adalah teknik iteratif, jadi kita melakukan iterasi, dan itu bisa kita rumuskan di persamaan dasar metode Newton, yaitu MK plus 1, model pada iterasi berikutnya adalah model pada iterasi sebelumnya ditambahkan delta M-nya. Kita bisa melakukan ini berkali-kali sehingga kita bisa mendapatkan model yang paling baik, hasil inversi dari data kita. Nah, F aksen, F double aksen itu di literatur kadang-kadang dituliskan sebagai F aksen itu adalah nabla F, dan F double aksen itu adalah H. H itu adalah Hessian. Jadi Hessian di situ. Jadi konsepnya seperti itu. Namun kita juga punya beberapa limitasi ya dalam metode Newton ini. Yang pertama itu adalah kadang-kadang metode Newton itu tidak bisa dihitung kalau Hessiannya tidak bisa dihitung. Jadi Hessian itu tidak selalu bisa dihitung, karena Hessian atau gradien itu hanya bisa dihitung ketika fungsi kita adalah fungsi yang kontinu dan smooth. Syarat suatu fungsi bisa diturunkan itu kan dia fungsinya harus kontinu dan smooth. Kadang-kadang juga karena dia bentuknya matriks, kita menjumpai bahwa matriks itu tidak bisa kita inversi karena dia singular. Karena kalau di pelajaran yang mungkin matematika fisika ya, kita belajar bahwa ketika matriks itu dia singular, maka dia tidak bisa kita inversi. Yang kedua, tidak ada jaminan bahwa proses inversi ini akan konvergen. Dan yang ketiga adalah bisa konvergen, tetapi ternyata konvergennya di saddle point. Kenapa namanya saddle point atau titik pelana? Karena dia gambarnya bisa diilustrasikan seperti di sebelah kanan. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, yang sisi ini, maka ini adalah titik terendah. Tapi kalau kita melihat dari dimensi yang lain, ternyata ini adalah titik yang tertinggi. Ini adalah konsep yang dinamakan saddle point dan ada di matematika. Oke, jadi dari beberapa pembahasan yang sudah kita lakukan, kita sudah mengenal metode Newton seperti apa. Itu nanti kalian diharapkan bisa mengerjakan tugas yang sudah saya upload di LMS Elok UGM, dan bisa dikumpulkan maksimal 24 jam sebelum pertemuan berikutnya, sehingga kalian ada waktu untuk belajar materi pertemuan berikutnya. Adapun materi pertemuan berikutnya adalah kelanjutan atau turunan dari metode Newton yang cukup menarik karena kita bisa memanfaatkan turunan kedua tanpa harus menghitung turunan kedua. Secara matematika ini cukup breakthrough ya, karena berarti kita bisa melakukan efisiensi perhitungan, dan itu kita namakan sebagai metode Gauss-Newton dan banyak digunakan di geofisika. Baik, mungkin untuk kuliah pada sesi hari ini bisa kita cukupkan. Jangan lupa nanti absen melalui Simaster, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak.